Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita sama-sama simak materinya. Proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah melahirkan negara Indonesia sebagai negara yang baru, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Dan kemerdekaan yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Semangat para pejuang bangsa tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan negara lain atau pihak asing. Pengertian persatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan berarti gabungan, ikatan, kumpulan beberapa bagian yang sudah menjadi satu. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan. Sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebagaimana yang terjadi dengan bangsa Indonesia, yaitu bersatunya beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama menjadi identitas yang satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian bahwa persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Oleh karena itu, kesatuan wilayah Indonesia meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang dianut oleh negara Republik Indonesia, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara tersebut, negara kita mempunyai karakteristik pertama, merupakan negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Pertama, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Selanjutnya yang kedua, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Dua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun faktor-faktor integratif yang merupakan perekat persatuan bangsa Indonesia adalah yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, Sangsaka Merah Putih, yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima, Bahasa Indonesia, dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina, karena terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Demikian penjelasan materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.